Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Mana, Jamal, kenapa tadi kalian berantem? Cik kemarin kelas saya, Pak. Bener, mana? Ini tadi kalian berantem, kancingnya Jamal ini sampai kepala satu. Ini makanya Jamal tadi kayak kamu itu ada menangis. Nah, bagaimana caramu memperbaiki kesalahan ini, Lana? Minta maaf, Pak. Nah, kemudian kamu besok nanti saya ambilkan itu ya, jarum sama benang, nanti kamu minta tolong kamu jahit kembali ya, nanti akan saya ajari caranya menjahit kancingnya supaya nanti sampai rumah Jamal tidak dimarahi oleh orang tuanya. Paham? Nah, jangan diulangi lagi ya. Ya silakan salaman. Sampun, Pak. Sampun. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk memulai kegiatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini di acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin di sini saya akan menyampaikan hasil belajar saya selama
mengikuti kegiatan CGP, utamanya di modul 1.4, yaitu adalah disiplin positif. Mohon izin memperkenalkan, ini fasilitator saya, Bapak Joko Nugroho. Ini adalah kepala sekolah di SD 1 Kelakah, Boyolali. Ini saya sendiri yang tengah, CGP, Amri Dianto, unit kerja SDN Ungaran 02. Kemudian pengajar prakteknya Ibu Susti Ningsih dari SDN Gajah Kumpul. Berikutnya Bapak Ibu pembukaan. Tadi sudah saya buka dengan salam. Saya ulangi lagi, salam dan bahagia. Kemudian acara yang berikutnya yaitu adalah doa. Mari kita sejenak menundukkan kepala berdoa supaya pada acara siang hari ini diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, dan ilmu-ilmu yang disampaikan bisa terserap dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu mau izin berdiri. Saya Bapak ya. Nah, mohon izin Bapak Ibu menyampaikan tujuan dari kegiatan pada siang hari ini. Setelah kegiatan diseminasi ini, diharapkan peserta atau Bapak Ibu mampu memahami penerapan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif ini sebenarnya bagi saya juga hal yang baru. Suatu kebanggaan bisa mempelajari modul ini Bapak Ibu. Modulnya itu kalau di CGP ini modul yang paling banyak, ada 6 materi yang harus dikuasai. Kemudian konsep utama budaya positif meliputi perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir itu adalah implikasinya di segitiga restitusi. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, muaranya itu nanti ya di ini Bapak Ibu, di profil pelajar Pancasila ini. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Pada kegiatan sebelumnya kita sudah mendiskusikan visi misi kita, visi misi SD Ungaran 02. Ini kalau ditelaah lebih dalam itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini sebenarnya adalah paradigma-paradigma yang salah Bapak Ibu. Makanya ada teori perubahan paradigma teori kontrol. Kita seringkali merasa bahwa kita berhak memaksa anak-anak, padahal anak-anak itu punya dunianya sendiri. Jadi kita itu tidak boleh memaksanya Bapak Ibu.
Kita hanya boleh menuntunnya dan menebalkan kodrat-kodrat yang sudah ada. Berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Stimulus respon yang berbunyi realitas atau kebutuhan kita sama bisa kita ubah menjadi realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Sama orang melihat hal yang sama bisa kita ubah menjadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, bisa kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ini bisa diubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, ini salah. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau di pelajaran CGP kemarin itu gini, ada 2 orang, kemudian yang satu disuruh memegang uang, kemudian yang satu memerintah, coba lepaskan pegangan tanganmu, genggaman tanganmu. Otomatis kan kita yang menggenggam uang itu tidak bisa diperintah oleh itu. Kita mau mempertahankan uang yang kita pegang ini. Jadi intinya itu kemarin cara bahasa Jawa ini ku oyok-oyokan duit. Nah, sesiji nyekel duit, sesiji oyok piye carane gitu. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi perubahan itu berasal dari kita sendiri. Saya lanjutkan. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, atau tanpa hukuman. Sebagai pendidik, tentu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasinya itu dari dalam, jangan motivasi dari luar. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Contoh nilai kebajikan organisasi ini meliputi 3 hal. Dari profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Kemudian yang mungkin masih hal yang baru bagi kita ini adalah PYP ini, Primary Youth Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Sementara nilai-nilai dalam keterampilan hidup itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Saya lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau dalam ekonomi juga sama, kita itu melakukan pekerjaan itu utamanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam CGP ini utamanya di modul 1.4, kebutuhan dasar manusia itu nanti dibagi menjadi 5, Bapak Ibu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia, meliputi bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan yang paling utama. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, ini yang seringkali, yang kedua ini, yang seringkali anak-anak melakukan perilaku yang di luar menurut kita, ini semata-mata ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, rasa dipedulikan, ini berbagi menjadi bagian dalam kelompok. Kalau dalam CGP kemarin itu ada studi kasus ketika saya karya, itu dicontohkan seorang anak, dia itu anak yang cenderung introvert, pendiam. Nah, dia kepengen diterima di dalam suatu kelompok itu. Caranya gimana? Caranya dia melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal konyol. Ketika pelajaran dia sering izin keluar untuk ke toilet, padahal dia tidak ke toilet, hanya ingin mencari perhatian. Dan ketika dia melakukan itu, teman-temannya tertawa. Kemudian setelah teman-teman tertawa, dia itu menjadi punya banyak teman. Nah, jadi akhirnya si anak itu tadi terkena konsekuensi karena sering melakukan tindakan ini. Tidak hanya satu pelajaran, tapi beberapa mata pelajaran dia melakukannya. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu adalah penguasaan. Ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan yang keempat, kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima terakhir, kesenangan, itu meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Saya lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Coba saya tanya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu selama ini ketika melakukan sesuatu itu lebih ke motivasi ekstrinsik atau ke intrinsiknya Bapak Ibu? Kalau dijawab ya, lebih ke ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik ya. Iya, bagus sekali. Memang saya juga sendiri seperti itu Bapak Ibu. Lebih mengutamakan motivasi ekstrinsiknya ini. Datang ke sekolah tepat waktu, absen semata-mata biar tidak kena panggilan dari BKPSDM atau dari dinas. Atau seperti kemarin ketika Bintek penulisan soal, wah lucu-lucu itu saya bersama Mbak Leli ketika Bintek, ada Pak Yanto juga di situ. Siapa yang tidak ikut upacara kemarin? Nah, saya merasa bersalah Bapak Ibu. Karena memang ada sedikit hal yang tidak bisa saya jelaskan ke yang marah, jadinya ya sudah biarkan saja. Tapi selama ini memang saya itu kebanyakan melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena ketika ditunjuk-tunjuk seperti itu, ada timbul rasa tidak nyaman. Kita seperti dihakimi pada waktu itu juga. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi intrinsik ini yang paling baik sebenarnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi melakukan sesuatu itu karena dorongan motivasi dari dalam. Saya harus berubah bukan karena pengen dihukum dan tidak pengen dihukum atau pengen mendapat imbalan, tetapi murni karena ingin mengubah perilakunya. Saya lanjutkan. Hukuman dan konsekuensi. Nah, ini nanti saya coba bertanya pada Bapak Ibu ya. Sebelum nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang hukuman dan konsekuensi. Kira-kira kalau ada tindakan guru seperti yang di kiri ini, maaf. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu?
Hukuman: lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman: murid diminta untuk push up. Hukuman: menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi: membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi: murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini sebenarnya melepaskan ya, melepaskan tidak. Murid disuruh untuk melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terus ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Baik, kita kunci jawaban Bapak Ibu ya. Nah, jawaban Bapak Ibu sudah benar semua kelihatannya. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi yang pertama tadi merupakan hukuman, yang kedua hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, konsekuensi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Untuk menjelaskan hukuman dan konsekuensi tadi, yang baik itu adalah konsekuensi, yang buruk itu adalah hukuman. Karena hukuman itu menyakitkan, menimbulkan rasa tidak nyaman. Murid itu menjadi takut, memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Seperti kemarin juga, ketika siapa yang kemarin tidak ikut gitu, ada rasa tidak nyaman, takut untuk tunjuk tangan, tetapi akhirnya saya beranikan untuk tunjuk tangan karena memang saya tidak ikut gitu. Kemudian ini konsep disiplin yang gagal. Yang kedua itu adalah memberi penghargaan kepada siswa. Itu sebenarnya konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Harus kita kurangi pemberian penghargaan ini karena ini tidak efektif, menimbulkan motivasi yang ekstrinsik tadi, bukan intrinsik, merusak hubungan. Nah, ini ketika satu misalkan Bu Siti mendapat hadiah, tapi yang lain tidak, nanti yang lain bisa menjadi iri dan menggentingi Bu Siti, gitu ya. Mematikan kreativitas. Jadi anak-anak semata-mata mengerjakan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan penghargaan, tidak mau berkembang. Menghukum dengan sistem ranking. Makanya ketika kurikulum yang baru, mulai kurikulum 2013 kelihatannya ya sudah tidak ada sistem ranking. Kalau KTSP dulu masih ada. Merampas hak menghargai dirinya. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi itu merupakan penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, konsekuensi ini sejalan dengan restitusi Bapak Ibu yang akan saya jelaskan nanti. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini seringkali kita ketika ada siswa bermasalah, itu kita hanya memanggil siswa tersebut, mencari mana yang benar, mana yang salah. Nah, hal tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Hanya selesai saat itu juga, nanti lain kali akan terulang kembali. Pasti selalu seperti itu siklusnya. Contohnya di kelas 5 itu ada celana itu sering mengganggu temannya, tapi ketika ditegur ya seperti itu terus, harus direstitusi Bapak Ibu seperti celana itu. Berikutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini pendapat dosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, menuntut untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan terakhir menguatkan dan fokus pada solusi, bukan pada masalahnya tapi fokus pada solusinya. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi. Yang satu ini sebenarnya restitusi. Mungkin coba dulu saya edit. Contoh murid mencontek saat harian. Kalau hukuman, ketika ada murid mencontek, kita pasti menghukum murid tersebut tidak diberi nilai misalkan. Terus kemudian, kalau konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan ulangan kembali. Nah, kalau restitusi, itu guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Hukuman itu guru marah dan murid menjadi lebih kuat, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kalau konsekuensi atau restitusi, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Berikutnya 5 posisi kontrol guru. Ada 5 Bapak Ibu di sini, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, seringkali ketika ada murid melakukan kesalahan, saya itu salah mengambil posisi. Posisi yang saya ambil itu seringkali menjadi penghukum Bapak Ibu. Padahal ini adalah posisi yang tidak boleh diambil oleh seorang guru. Apalagi ini pembuat merasa bersalah, itu bisa mengenai anak secara langsung. Nah, ini kalau teman, ini masih bagus. Pemantau ini sudah agak bagus. Yang paling baik ini adalah posisi sebagai manajer, karena kita mengarahkan anak untuk mengangkat keyakinan yang telah dibuat dan mengingat-ingat kesalahannya, kemudian setelah itu mengganti atau menebus kesalahannya dengan perbuatan yang lain. Tentu perbuatan tersebut mengandung pembelajaran juga Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misal tidak memakai dasi atau sepatunya warnanya putih, ya. Sebenarnya kalau di sosmed itu banyak yang beredar Bapak Ibu. Sekolah kok ada aturan tidak boleh berambut panjang, kan tidak mengganggu pelajaran. Kenapa? Sekolah harus bersepatu warna hitam, kan tidak mengganggu pelajaran. Kenapa? Itu. Kenapa tidak dibebaskan saja? Tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Kita di dunia pendidikan, hal sekecil apapun itu harus kita lakukan untuk membuat karakter anak menjadi lebih baik, menebalkan karakter yang baik dan menyamarkan karakter yang buruk. Itu filosofinya KHD seperti itu. Saya lanjutkan, ini yang sebagai posisi sebagai penghukum itu biasanya kita mengatakan seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Saya nggak mau tahu, pokoknya kamu itu melanggar aturan. Biasanya seperti itu. Sama seperti ini, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Seperti kemarin ketika saya sampai kelewatan sama Mas Lana gitu ya, nadanya Mas Lana. Kamu itu saya ingatkan berkali-kali kok masih seperti itu saja sih Mas Lana. Berikutnya, nah ini kalau posisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Bahasanya itu lebih
bahasa seperti bahasa teman, bestie kalau kita menyebutnya sekarang Bapak Ibu. Tolong bantu Ibu Bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Kalau sebagai pemantau, itu biasanya pertanyaan yang diajukan itu ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu boleh atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, hanya dikasih tahu seperti ini Bapak Ibu, tidak ada tindakan apapun. Siswa hanya disuruh membeli atribut ke koperasi atau disuruh untuk tidak mengulanginya lagi. Berikutnya, ini posisi yang terakhir itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, di sini biasanya menanyakan dulu keyakinan yang telah dibuat. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Biasanya seperti itu. Berikutnya, keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan otomatis Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Tolong saya minta jawaban dari salah satu Bapak Ibu untuk mewakili menjawab pertanyaan ini. Monggo. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu yang buat itu bisa dari guru kelas, tapi kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Baik, terima kasih jawabannya dari Pak Yanto. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Yanto. Keyakinan kelas itu timbul dari kesepakatan. Biasanya yang membuat itu murid dengan siswa, murid dengan guru ya. Kalau peraturan kelas yang membuat itu hanya salah satu pihak saja. Nah, kalau kita menyebut efektif yang mana, itu jawabannya adalah efektif keyakinan kelas. Kalau di sana itu ada kesepakatan kelas, itu belum keyakinan. Keyakinannya itu yang atasnya Bapak Ibu, tulisan kecil-kecil itu keyakinan. Tapi itu kalau ditelaah lebih lanjut itu masih kurang benar. Karena kesepakatan kelas itu tidak boleh mengandung kalimat yang negatif. Contoh kalimat negatif itu adalah tidak boleh, dilarang. Itu tidak boleh ada seperti itu dalam kesepakatan kelas. Lanjutkan. Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Jawabannya apa Bapak Ibu kira-kira? Ini kan demi keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini juga ada hubungannya dengan keselamatan dan kesehatan, ya. Nah, keselamatan kesehatan itu merupakan keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan. Nah, ini saya jelaskan lagi. Oke, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu awalnya memang dari peraturan Bapak Ibu, tetapi ini lebih abstrak. Kemudian setelah ada peraturan itu dibuatkan pernyataan universal. Nah, langkah ketiga itu dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh mengandung kalimat yang negatif, hanya yang positif saja. Keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika nanti ada suatu pelanggaran, siswa itu bisa mengingat-ingat kembali saat dia melakukan pembuatan keyakinan kelas. Tetapi Bapak Ibu, ada juga itu tadi ketika kita bicara hukuman dan konsekuensi, ada juga keyakinan kelas ketika dilanggar, kita perlu juga menerapkan hukuman fisik Bapak Ibu, hukuman fisik. Jadi tidak selamanya hukuman fisik itu buruk dan tidak selamanya hukuman fisik itu baik. Ada kondisi-kondisi tertentu. Nah,
Ini ada beberapa contoh peraturan dan keyakinan kelasnya. Peraturannya yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang ingin diraih dalam peraturan ini adalah tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini tentang berkomitmen dan menghormati orang lain. Yang terakhir, dilarang melakukan kekerasan. Ini meliputi keselamatan dan menghormati orang lain. Segitiga restitusi. Ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setelah stabil, baru divalidasi tindakan yang salah. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu yang bagaimana? Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalimat-kalimat yang sering diucapkan dalam penstabilan identitas itu adalah berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kalimat-kalimat ini disesuaikan dengan konteks masalahnya Bapak Ibu. Berikutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini kalimat-kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kemudian, padahal kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Yang terakhir, segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, menanyakan keyakinan ini ditanyakan keyakinan di awalnya Bapak Ibu. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dan lain sebagainya. Ini saya putarkan sebuah contoh penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju.
kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Mana, Jamal, kenapa kaki kalian berantem? Cik tawaran kelas saya, Pak. Bener, mana? Ini tadi kalian berantem, pancingnya Jamal ini sampai kepala satu. Ini makanya Jamal tadi kayak kamu itu agak menangis. Nah, bagaimana caramu memperbaiki kesalahan ini, Lana? Minta maaf, Pak. Nah, kemudian kamu besok nanti saya ambilkan itu ya jarum sama benang, nanti kamu minta tolong kamu jahit kembali ya, nanti akan saya ajari cara menjahit kancingnya supaya nanti sampai rumah Jamal tidak dimarahi oleh orang tuanya. Paham? Jangan diulangi lagi ya, silakan salaman. Sampun, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Saya menjadi sadar bahwa selama ini tuh banyak melakukan hukuman, dan setelah tahu restitusi saya, jadi mulai lebih bijak dalam mengatasi masalah yang ada. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan saya yang muncul selama mengikuti yaitu senang karena mendapatkan ilmu baru terkait penanganan terhadap siswa, terkait segitiga restitusi, sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Mbak Ria. Baik, terima kasih jawabannya dari Bu Siti. Terima kasih jawaban dari Bu Siti ya. Berikutnya saya minta tolong untuk yang kedua menyampaikan refleksinya pada hari ini. Monggo, siapa yang mau mewakili? Pertanyaan satu mungkin nanti bisa ya, nanti yang kedua Retno. Monggo. Yang ini koma. Terima kasih, saya akan mencoba menjawab. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan di sini dari kegiatan ini adalah kita dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Buya. Berikutnya pertanyaan kedua bisa diwakili oleh Bu Retno. Monggo mic-nya bisa diserahkan. Tidak apa-apa, ayo Bu Retno, ayo semangat yuk. Ayo Bruto semangat. Iya, iya. Terima kasih waktunya buat saya. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Itu motivasi yang berasal dari dalam diri akan lebih baik atau lebih membekas pada murid dalam mematuhi dan berkomitmen menjalankan disiplin sehingga bermanfaat pada diri sendiri dan bukan karena orang lain. Terima kasih. Terima kasih jawabannya dari Bu Retno. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah mendapatkan refleksi dari beberapa teman guru, dan jawaban-jawaban yang diberikan sungguh sangat memotivasi saya untuk melakukan kegiatan yang serupa, utamanya untuk mengembangkan Lebih membekas pada murid dalam mematuhi dan berkomitmen menjalankan disiplin sehingga bermanfaat pada diri sendiri dan bukan karena orang lain. Terima kasih. Terima kasih jawabannya dari Bu Retno. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah mendapatkan refleksi dari beberapa teman guru, dan jawaban-jawaban yang diberikan sungguh sangat memotivasi saya untuk melakukan kegiatan yang serupa, utamanya untuk mengembangkan SD kita menjadi SD yang lebih maju lagi. Amin.
Oke, harapan kita semua Bapak Ibu. Kita berada di sesi acara Bapak Ibu. Setelah ini nanti Bapak Ibu saya minta untuk mengisi link daftar hadir ini nanti agar bisa mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan untuk mengisi bukti RHK yang ada di PMN. Baik Bapak Ibu, berada di akhir acara, izinkan saya menyampaikan penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan berkarakter. Sekian dari saya, semoga kegiatan ini bermanfaat. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan membaca doa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.